Alhamdulillah, artinya gugatannya Reski kasasi itu kan ditolak oleh Mahkamah Agung. Artinya berarti saya dan pengakuan atas Keke ini kan dikabulkan oleh majelis itu. Alhamdulillah itu aja. Reski harus melakukan tes DNA. Karena Allah ya. Jadi emang semuanya ya udah kita jalanin aja. Kasus gugatan terkait pengakuan anak yang dilayangkan oleh Weni Aryani terhadap Reski Aditya kembali mengisahkan babak baru. Ya, setelah melewati perjalanan panjang untuk mendapat pengakuan Reski Aditya sebagai ayah biologis dari Naira Kaemita Tarekat atau Keke, Weni Aryani akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya, kasasi yang diajukan oleh Reski Aditya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan inilah ekspresi Weni Aryani ketika ditemui secara eksklusif oleh tim cumi-cumi.com 2 hari lalu. Alhamdulillah, artinya gugatannya Reski kasasi itu kan ditolak oleh Mahkamah Agung. Artinya berarti saya dan pengakuan atas Keke ini kan dikabulkan oleh majelis itu. Alhamdulillah itu aja. Atas kemenangan ini, saya pribadi sebagai orang tua Keke, ibunya gitu, berterima kasih atas putusan dari Mahkamah Agung, di mana saya sangat surprise gitu. Ternyata keadilan di Indonesia ini mengutamakan kepentingan anak. Walaupun tidak ada ikatan pernikahan, tapi anak tetaplah manusia yang dia memang punya hak untuk hidup dan punya hak untuk tahu asal usulnya. Terima kasih sekali lagi kepada majelis yang telah memutuskan sebaik-baik dan sebenar-benarnya. Perjuangan Weni Aryani mendapatkan pengakuan Reski Aditya sebagai ayah biologis dari buah hatinya akhirnya membuahkan hasil yang manis. Dengan ditolaknya upaya kasasi yang dilakukan oleh Reski Aditya, itu berarti secara hukum Keke harus diakui sebagai anak biologis suami dari Citra Kirana itu. Lantas, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Weni? Benarkah ia akan segera mempertemukan Keke dengan Reski Aditya? Benarkah pula karena masih kekeh menolak mengakui Keke, Reski akan kembali menempuh upaya hukum dengan mengajukan peninjauan kembali? Nah, langkah selanjutnya sebetulnya bukan dari saya. Kalau kami kan artinya sudah dikabulkan semua. Ini suatu anugerah ya, Allah sayang sekali sama Keke. Keke mempunyai status hukum yang jelas, asal usul yang jelas gitu. Hanya untuk langkah selanjutnya bukan dari pihak kita, tetapi dari pihak Reski. Ada satu langkah lagi yang bisa diambil oleh beliau ya. Dia bisa mengajukan namanya PK, peninjauan kembali gitu. Tetapi menurut kuasa hukum, PK itu bisa dilakukan dengan adanya novum atau bukti baru gitu loh. Bukti barunya apa sih? Reski harus melakukan tes DNA. Tes DNA ini kan selama ini kan dia menghindar ya, dengan dia kasasi, banding dan lain-lain gitu kan. Artinya di sini dia bisa melakukan langkah lagi tapi dia harus tes DNA. Dan hasil tes DNA-nya itu harus berbeda. Baru dia dikabulkan kasasinya. PK-nya gitu. Seperti diketahui sebelumnya, pada Juni 2021, Weni Aryani membongkar ke hadapan publik bahwa dirinya memiliki anak perempuan, buah hubungan di luar pernikahan dengan Reski Aditya. Hubungan mereka semula baik-baik saja, sebelum akhirnya Reski Aditya menghilang pada pertengahan tahun 2014. Dan tanpa menunjukkan itikat baik kepada Weni dan buah hatinya, Reski kemudian diketahui menikah dengan artis Citra Kirana. Bahkan permintaan Weni melakukan tes DNA untuk mendapatkan status pasti atas anak mereka tidak digubris oleh Reski Aditya. Anak ini kan pasti ada ayah dan ibunya. Keke hanya ingin mendapat pengakuan dari ayah kandungnya gitu. Dari awal saya minta secara kekeluargaan, kita sedikit ulang balik ya, minta kekeluargaan yang tidak direspon. Saya pihak kuasa hukum mendatangi Reski pun tidak dapat tanggapan yang baik gitu. Sampai akhirnya bergulirlah ke kasus hukum. Kan sebetulnya gampang, tinggal kekeluargaan ya, Reski menyatakan oke, siap tes DNA, kan selesai, tidak perlu rame sebetulnya.
Sebetulnya gini, masalah meninggalkan atau masalah menyudahi hubungan itu tidak ada masalah buat saya, gitu ya. Yang ada masalah di sini kan ada anak, gitu yang harus diperhatikan. Jadi nggak sembarangan. Mantan istri ada, mantan suami ada, mantan anak tidak pernah ada. Jadi tolong buat laki-laki di luar sana gitu ya, sebandel-bandel apapun, sebagaimanapun, kalau ada anak ya legowo dikit buat bahwa ada anak kecilnya yang butuh perhatian loh. Nggak bisa main asal tinggal kayak ninggalin ibunya gitu ya, mungkin tidak ada masalah. Kisruh anak di luar nikah Weni Aryani dan Reski Aditya bagai badai yang mengguncang rumah tangga Reski yang kala itu baru saja menikah dengan Citra Kirana. Publik pun merasa prihatin dengan apa yang terjadi dan menganggap Citra Kirana sebagai korban ketidakjujuran Reski Aditya. Pasalnya, Citra tidak mengetahui bahwa pria yang kini menjadi suaminya ternyata punya rahasia yang bisa menjadi aib di masa lalu. Publik pun bertanya-tanya bagaimana hati dan perasaan Citra Kirana usai mengetahui kalau suaminya ternyata telah memiliki anak dari wanita lain sebelum menikahinya. Dan saya juga yakin dengan adanya masalah ini pasti ada hikmah baik yang sudah Allah siapkan untuk kami berdua. Kini, setelah Mahkamah Agung menolak kasasi dari pihak Reski, yang artinya Keke sah secara hukum sebagai anak biologis Reski, publik kembali dibuat penasaran. Akankah Citra Kirana menerima Naira Kaemita Tarekat atau Keke sebagai anak sambungnya kelak? Saya insya Allah juga saya siap untuk menerima takdir saya secara lapang dada. Di tengah gonjang-ganjing perkara tuntutan pengakuan Reski atas anak biologisnya, rumah baru Citra Kirana dan Reski Aditya dikabarkan sudah rampung. Tapi benarkah Citra Kirana pindah ke rumah baru tersebut tanpa Reski Aditya? Ya mudah-mudahan rumahnya bisa berkah, terus bisa dan apa ya, bikin kita juga jadi makin nyaman. Iya, nyaman, selalu membawa kebahagiaan untuk keluarga kita. Kita ya pertama-tama bersyukur, sama-sama bersyukur. Aku bersyukur banget punya Citra. Moga-moga Citra juga bersyukur. Bersyukur lah yang. Nah, ya udah intinya sih itu bersyukur sama apa yang kita dikasih nikmat yang begitu besar, dan ya udah kita jalanin dengan syukur aja. Meskipun kisruh rumah tangganya masih berkutat liar di jagat maya, Citra Kirana dan Reski Aditya tampaknya masih tetap kompak menjalani hidup bersama. Bagaimana Reski dan Citra menghadapi badai yang mungkin saja datang bersama putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan Reski bertanggung jawab atas anak biologisnya dari Weni? Sebenarnya sih kalau ada masalah ya masalahnya kita obrolin, terus kalau yang kecil ya kita ilangin, yang besar kita kecilin gitu. Jadi jangan diambil pusing gitu. Jadi ya benar-benar udah deh nikmatin aja berdua gitu. Terus karena kan memang kita menikah juga kan karena Allah ya. Jadi emang semuanya ya udah kita jalanin aja. Kalau dirubah tuh nggak bisa. Jadi harus kayak diterima aja. Kalau misalnya ada yang nggak suka ya kita langsung omongin aja. Jadi kayak emang kita tuh kalau memang ada apa-apa selalu langsung diselesain gitu. Sementara itu, Weni Aryani yang merasa menemukan kebenaran di mata hukum, akhirnya belak-belakan membuka kembali perjalanan cintanya dengan Reski Aditya beberapa tahun silam. Awalnya ya kita kenalan, waktu itu kenalnya dari dia beli aset saya di daerah Kemang. Gitu, dia beli aset, dia terus pengen ketemu pemilik, kebetulan pemiliknya saya, terus dia datang ke kantor saya, nego ceritanya gitulah. Sampai dari situ kan dia ngajak jalan, makan siang, bla 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 gitu lah. Ya kan awalnya berteman, ya kita berteman gitu kan. Dia juga jadi tuh beli rumah saya gitu kan. Punya hobi yang sama, bukan punya hobi yang sama. Saya kebetulan kan hobinya dulu outdoor gitu ya, main jet ski gitu kan. Ya Reski saya ajak ke situ. Jadi punya hobi yang sama, ya begitulah cerita anak muda pada zamannya. Diakui Weni, hubungannya dengan Reski kala itu sudah terjalin cukup dalam hingga berbuah seorang putri. Tapi badai datang dan membuat harapan Weni pupus. Saat anak yang dikandungnya lahir, Reski Aditya menyangkal dan tidak mau mengakuinya. Lantas, bagaimana perjuangan Weni Aryani dalam mencari keadilan untuk anaknya?
Dan saya kan dibilang waktu itu, Mbak Weni tidak mau tes DNA setelah kami ajak. Akhirnya saya melakukan live di media sosial gitu kan. Saya bilang bahwa bukan, saya tidak mau melakukan live, melakukan DNA. Dari awal kita minta DNA. Saya tidak mau, kenapa? Karena ibu si pengacara dia itu mengajak saya untuk tidak banding pertama. Menghentikan banding waktu itu kan. Kedua, ibu menyuruh saya untuk meninggalkan pengacara saya, which is itu tidak mungkin saya lakukan, gitu kan. Yang ketiga, ibu mau mengajak Keke ketemu Reski dan nanti hasil DNA akan kami kabarkan. Kan tidak bisa dong sepihak seperti itu, gitu kan. Tes DNA tidak bisa dilakukan secara sepihak, harus atas kesepakatan dari putusan pengadilan ya, dan kesepakatan kedua belah pihak, dan harus ada saya sebagai walinya. Kini Reski dipaksa oleh hukum untuk mengakui Keke sebagai anak biologisnya dan tentu saja harus bertanggung jawab sebagai ayah biologis Keke. Lantas, apa yang akan dilakukan Weni selanjutnya? Pengakuan sebetulnya, tapi kalau misalnya balik lagi ada nafkah, ya layaknya seorang ayah menafkahi anaknya kan. Nafkah itu kan tidak selalu materi ya, kasih sayang, perhatian. Sedangkan dari zaman masih di kandungan, sama sekali Reski tidak pernah menafkahi satu perak pun. Kalau bicara soal materi, bahkan kasih sayang pun itu terhenti di umur Keke usia 1,5 tahun lah, sebelum dia menghilang gitu kan. Tadi dia masih ada memberikan perhatian, kado, terus ajak ke tempat syuting, dia masih melakukan itu gitu. Reski sendiri dalam salah satu wawancara dengan sebuah platform digital menegaskan bahwa dirinya siap bertanggung jawab memenuhi kewajibannya sebagai orang tua jika terbukti bahwa Keke memang anak biologisnya. Tapi reaksi Keke justru mengejutkan. Ditolak keras di awal kemunculannya, konon justru Keke lah yang kini menolak Reski sebagai ayahnya. Dan kini sikap gentleman Reski Aditya dinantikan publik. Bergulir ya kasus ini kan sepanjang tahun, lama nih 1,5 tahun lebih. Keke tahu banget penolakan keras dari ayahnya seperti apa gitu. Jadi Keke sempat bicara yang, aku gak mau punya ayah seperti itu gitu kan. Artinya hati anak ini tersakiti gitu loh. Ketika dia berzina tidak ada rasa tanggung jawab, kemudian menggampangkan, menyepelekan begitu saja, maka fatal akibatnya. Yang pertama, dia melakukan dosa. Yang kedua, melakukan hak pada orang lain yang bukan haknya. Yang ketiga, kalau dia melahirkan seorang perempuan tersebut dari seorang anak laki-laki perempuan hasil di luar akad nikah, di luar pernikahan, ini ada kezaliman luar biasa. Nenek harus tanggung jawab. Zina ketika manusia melanggar kemudian berbuat zina, membuahkan hasil dari zinahnya, mengandung ceweknya, kemudian hamil di luar nikah, maka wajib dinikahkan sampai anaknya lahir, kemudian dinikahkan. Lalu kalau sadar manusia meninggalkan, membuangnya, menelantarkan begitu saja, maka hukumnya dosa. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.